Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dewantara Aki. Ya teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, ya terima kasih yang sudah stay di channel ini, yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe, like, dan komen, kemudian share juga saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan melimpah, amin ya robbal alamin. Nah, untuk seputar aki kendaraan, tema saat ini akan saya kasih tahu kalau di depan kamera ini ada yang namanya aki bekas atau aki yang sudah lemah dayanya, bisa dikatakan aki soak. Kenapa saya katakan aki soak? Rata-rata umur aki kan di lapangan ada yang 2 tahun lebih, ada yang 2 tahun pas, ada yang 2 tahun kurang. Dan ini saya kasih contoh, ini ada aki yang umurnya sudah 2 tahun. Ini kan tahun pemakaian tanggal 7 bulan 3 2020. Sedangkan sekarang kan tanggal Nah, sekarang kan bulan 3 tanggal 31 ya. Hari Kamis malam Jumat ya, pukul setengah 3. Berarti ini sudah umur pemakaian 2 tahun. Dan kasusnya itu tiba-tiba kata si pemilik mobil memang nggak dipakai dalam waktu berapa hari ya kemarin, 5 hari 5 hari tidak dipakai, kemudian akhirnya tekor nggak mau ngangkat. Padahal patokannya si pemilik mobil, indikator aki ini warnanya hijau, bisa kalian lihat kan, ini warnanya hijau ya. Untuk teman-teman, kalaupun ini warnanya hijau, ini tidak ada pengaruhnya dengan kualitas daya setrum aki ya teman-teman. Ini hanya alat indikator hidrometer yang digunakan untuk mengukur kadar asam air yang ada di dalam aki ini ya. Ini tandanya kadar asamnya masih bagus karena ini warna hijau. Nah, kemudian ciri-ciri aki soak teman-teman. Ciri-ciri aki soak yang pertama, faktor umur ya. Kalau umurnya sudah 2 tahun lebih, jangan coba-coba untuk lupa memanaskan mobil, atau jangan lupa untuk perawatan pada aki kalian ya, dipanasi lebih sering lah, terus kemudian digunakan juga lebih sering digunakan maksudnya lebih sering digunakan untuk kegiatan ya gitu. Kemudian di sisi lain voltase juga mempengaruhi ya. Ini ciri-ciri aki soak itu, voltasenya itu ada yang 12 volt, ada yang di bawah 12 volt. Kalau ini ya, ini terbilang 12 volt, 12,4 ya. Ini memang saya katakan lemah karena memang nggak bisa dibuat ngangkat. Dan voltase ini juga salah satu alat ukur kalau aki itu sehat atau tidak. Cuman kalau saya pribadi tidak akurat ya. Saya lebih memilih alat baterai digital tester atau alat untuk mengukur beban listrik yang ada di dalam aki ini. Sebentar. Saya ambilkan ya sebentar. Ini teman-teman ya. Ini yang biasa saya pakai, digital baterai tester. Alat ini digunakan untuk mengukur tegangan arus yang ada di aki ini ya. Ini bentar. Nah, voltasenya 12,2. Tadi kan untuk alat ini kan 12,4. Kalau ini 12,2. Kalau saya tes beban langsung ke arah merah, kemudian kembali lagi tidak sampai 12 volt. Nah, ini namanya tes beban. Ini sama saja kayak tes starter pada mobil ya. Nah, langsung merah dan hilang. Nah, ya kan? Artinya ini lemah. Dan solusinya bagaimana, Bang? Nah, ini yang biasa dicari orang-orang. Solusi jika aki tekor atau soak. Solusinya yang pertama, ganti untuk aki kering. Ya. Kalau aki kering seperti ini, ganti. Karena memang nggak bisa dipakai. dan nggak bisa dibuat apa-apa gitu, karena pemakaiannya juga sudah 2 tahun ini loh.
pemakaian tanggal 7 bulan 3 2020 ya. Sekarang kan tanggal 31 bulan 3 hari Kamis malam Jumat jam 3 kurang 20 menit. Nah ini ya, solusinya saya pastikan ganti ya, daripada risiko di pinggir jalan ya, dan daripada risiko mogok di pinggir jalan. Yang kedua, apa bisa Bang kalau disetrum ulang? Tetap tidak bisa, karena umur aki sudah 2 tahun. Kemudian sel aki yang ada di dalam ini kemungkinan besar sudah melemah. Performa kesehatannya itu sudah melemah. Jadi kalaupun dicas sama saja dan percuma, tidak bakal awet atau tidak bakal bertahan lama ya. Kemudian ini gimana Bang? Kok indikatornya warna biru, artinya kan masih sehat. Nah ini namanya alat hydrometer ya. Hydrometer ini alat untuk mengukur berat jenis asam atau berat jenis kadar air yang ada di dalam aki ini. Dan ini tidak bisa dibuat patokan kalau warna hijau akinya itu sehat, tidak. Ini hanya alat ukur untuk mengukur berat jenis kadar air yang ada di dalam aki ini, bukan alat ukur untuk mengukur kualitas sel aki ya. Seperti itu ya. Nah, solusinya kalau dicas tidak bisa, solusinya harus diganti ya. Kalau teman-teman masih ragu dengan pernyataan saya, ya monggo silakan dicas dahulu ya. Syukur-syukur kalau dicas bisa, ya mungkin rezekinya teman-teman. Dan itu pertanyaan saya, bertahan sampai berapa lama ya kan? Kalau umur di atas 2 tahun ya, dalam tanda garis bawah kalau umur sudah di atas 2 tahun. Kalau dicas ulang bertahan berapa lama gitu loh teman-teman, untuk aki kering ini ya. Kemudian kalau memang aki soak, resikonya memang nggak bisa di starter, pastinya seperti itu ya teman-teman ya. Kira-kira seperti yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman masih belum paham, bisa bertanya di kolom komentar. Perlu saya tegaskan di sini hanya sharing ya, apa yang saya bisa, apa yang saya tahu tentang aki saya florkan atau saya publikasikan di sini ya, untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman sepaham dengan saya ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini sifatnya sharing ya teman-teman. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila informasi ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.